Welcome back to Show Episode the House, yo. Hai, yo man. Kembali lagi bersama aku di rumahnya Syahrul. Bukan di rumah gue, karena emang tagline aku tuh Welcome back to Show Episode the House. Karena gue emang pengen ngebuat sesuatu hal itu dimanapun aku berada tetap kayak serasa di rumah sendiri. Keren gak tuh? Tapi by the way, aku lagi di Galeri Kopi Indonesia. Sebelumnya kawan-kawan, kenapa settingan Alwin Shoaib is in the house seperti ini? Karena Alwin Shoaib is in the house X Galeri Kopi Indonesia. Oke. Dan kenapa aku di tangan ada ini cerutu gitu. Dan sebenarnya ini kan 18 plus sih kontennya. Tapi gak masalah sih, karena untuk menghargai apa namanya? Produk lokal dan kearifan lokal yang dimana warga masyarakat Gayo itu selalu ngisap tembakau Gayo gitu, dan juga sambil ngopi ya kan. Dan aku mencoba beradaptasi karena aku emang juga bisa kita bilang ya nggak jauh-jauh kali lah darah aku sama orang Gayo ya, walau aku berasal dari pesisir timur. Dan ini di Takengon ya berada lebih tepatnya. Dan aku kok misalnya emang ke Takengon dulu kayak rasa pulang kampung dulu. Betul gue bilang. Takengon ini emang betul-betul kayak apa ya? second home. Ya betul gue bilang. Walaupun rumah aku nggak lagi di sini, tapi aku emang kayak kenapa kau jual? Selalu terpanggil ya, karena di sini bukan rumah pribadi sih dulu gitu kan. Dan juga nih kawan-kawan, aku lagi bersama Syahrul. Kalian emang nggak kenal Syahrul ini siapa? Emang nggak terkenal deh. Tapi kok misalnya anak-anak kopi nggak kenal kalian sama dia. Lo baru main kopi. Keluar dong sombong Anda ya. Dan kemudian ya, aku paling jarang untuk kayak nge-follow back orang. Karena bukan sombong atau segala macam ya, tapi kayak untuk Syahrul, aku betul-betul waktu lihat dia ngomong dengan kesombongannya tuh, aku kayak langsung nyinyir anjir. Jadi kayak ngeliat ternyata ada orang lebih sombong daripada aku nih. Sampai aku bilang sama Syahrul itu, Ru, kau follow back Instagram aku. Kau masih ingat nggak? Iya. Itu bilang pertama aja. Enggak. Siapa lu? Penting kali lu. Enggak penting. Itu adalah Syahrul emang kalau misalnya aku lihat emang orangnya sombong ya, tapi aku suka dengan kesombongannya karena dia bisa ngebuktikan apa yang dia omongin, men. Iya, kita That's the point, gini, sombong dengan prestasi itu beti-beti. Yeah. Kalau dia salah persepsi. Betul ya kan? ya. Artinya gini, kita boleh sombong, tapi Imbangi. kesombongan itu adalah berdasarkan fakta yang udah kita punya gitu. Betul. Artinya dengan prestasi yang kita punya, dengan hasil pemikiran, hasil kerja keras yang kita punya. Ya kalau nggak kita yang banggain apa yang kita punya, apa yang kita hasilkan, siapa lagi dong? Masa, Wen, aku gini lah, aku gitulah, aku barista hebat lah. Sedangkan Awen belum pernah lihat itu. Betul. Nah itu kan sombong yang nggak berkualitas kan. Betul. Artinya kita boleh sombong, tapi kita udah ngerjain dulu gitu. Nah, sebenarnya aku lebih suka bilangnya itu prestasi aku, tapi aku lebih suka ngemasnya dengan iya emang aku sombong. Terus kenapa? Pokoknya sombong aja kayak gitu ha. Pokoknya bawaan sombong aja. Nah untuk sekedar mungkin kawan-kawan emang betul-betul nggak kenal sama aku kan. Emang kok nggak terkenal? Nggak terkenal tapi banyak dikenal. Jadi boleh nggak nih cerita dikit bro? Mungkin kawan-kawan juga pengen tahu nih sebenarnya kok siapa gitu. Bisa nggak kau mulai cerita awal karir kau sebelum di Galeri Kopi Indonesia? Oke. Aku itu adalah orang biasa. Orang yang lahir dari keluarga biasa. Yang aku dari kecil itu dibesarkan bukan dengan orang tua. Oke. Artinya dari kecil itu aku tinggal sama keluarga nenek. Sampai masuk kuliah kampus pertama. Aku adalah orang yang gak tamat dari 5 kampus. 5 kampus. Sampai sekarang belum tamat. Dan bekerja di bidang yang bukan jurusan aku waktu sekolah. Okay. Jadi jurusan aku itu waktu itu pernah sampai jurusan SMA itu di teknik komputer jaringan. Okay. Terus nyambung ke pariwisata, terus nyambung lagi ke multimedia, nyambung lagi ke jaringan, habis itu ambil sistem informasi, terakhir ngambil bahasa Inggris. Okay. Kampus bahasa Inggris. Kok emang betul-betul serabutan jadi mahasiswa? Sebenarnya gini, aku kuliah itu bukan ngejar ijazah, tapi ngejar bakwannya kantin. Oke, bakwannya kantin ya. Ya, karena gini. Bukan ilmu ya. Bukan. Karena gini, kantin itu adalah sudut ruangan sekolah yang bagi aku paling nyaman. Oke. Di kantin itu aku nggak punya aturan belajar. Aku bisa bebas belajar. Aku tinggal bawa buku. Aku bawa 4 buku dengan waktu istirahat 1-2 jam di kantin dengan modal bakwan 3.000 satu piring.
dengan satu teh hangat dengan harga 2.000, 5.000 perak, aku bisa membangun negeri ini loh cuy. Ya ampun, ngeri kali kok ngomong ya. Iya kan? Aku bisa buat sesuatu untuk negara ini. Oke. Aku bisa hasilkan sesuatu di negara ini. Mungkin aku nggak bisa merdekakan negara ini, tapi setidaknya aku bisa buat bangga negara ini. Kubra bangga. Ya kan? Oke. Habis itu suatu saat aku harus kuliah. Di masa aku harus kuliah, tapi aku nggak mau bersandar sama orang tua. Tapi di samping itu aku harus cari uang sendiri. Pilihannya adalah kalau kuliah nggak bisa kerja. Oke. Kalau kerja nggak bisa kuliah. Ngerti nggak? Artinya pekerjaan aku banyak yang berbenturan dengan jam kuliah. Jam kuliahku berbenturan dengan jam kerja. Karena kan kadang-kadang kampus ya dosennya pengen jam segini, dosennya pengen jam segini, Itu ya kan. tuh. Ini Masalahnya ini ada pengen di jam aku. segini. Iya karena memang kakeknya yang memperjuangkan Indonesia kayak gitu. Memang kakeknya dia gitu. Dia bisa buat aturan sesuka dia gitu kan. Begitulah kira-kira. Tapi juga aku pernah di posisi itu, Ya, kayak oke. dimana waktu kuliah kerja karir aku tuh berbenturan men. Nggak salah sih sebenarnya, memang kan itu sistem kampusnya ya mahasiswa memang udah begitu. Kampus Betul. hampir rata-rata di mana kayak gitu. Ya mungkin 50-50-nya begitulah beberapa kampus. Ya aku bilang aku bodoh, biar aku hilang dari kebodohan aku harus belajar. Belajarnya di sekolah. Setelah aku sekolah aku dapat ijazah. Setelah aku punya ijazah aku akan diakui orang. Kalau kalianku diakui orang, orang akan bayar. Oke. Ketika orang bayar aku kan punya uang. Lah, kok sekarang aku udah bisa ngasih uang, ngapain aku kuliah? Oke. Ini artinya aku berpikir dengan gaya orang bodoh. Kalau aku udah bisa cari uang, ngapain aku lagi kuliah? Karena kuliah juga kan untuk cari uang. Iya juga Sekarang sih. kan udah cari uang nih. Terbalik Jadi aja kayak kan- gitu ya. Loh, kok dulu aku nggak pernah dapat teori kayak gini di kampus gitu. Apa jangan-jangan ini impact dari bakwan gitu. Jadi bisa kita bilang nih Syahrul si anak bakwan. Iya, anak bakwan. Ya kan. Jadi setelah itu akhirnya aku milih untuk kerja. Oke. Nah, pekerjaan yang pertama aku dapat itu di coffee shop tahun 2010 Di mana tuh? di Tangengon. Di Dagengon. Nah. Bisa disebutin nggak di tempatnya di mana? Boleh, namanya Bayak Mi Coffee. Banyak mie Ya kopi. sekarang kalau mau ke sana masih ada. Masih ada. Tapi sekarang lokasinya udah pindah di tepi danau. Oke. Jadi dia punya kebun di tebing danau. Di bawah kebunnya itu ada jalan raya, samping jalan raya itu ada kafenya. Oke. Nah, itu Kok harus bawa aku ke sana? boleh. Oke. Nanti kita sambung kontennya di sana. Iya. Ya kan? Oke, akhirnya aku kira ya kopi itu harus pilih. Aku nggak suka ngopi sebenarnya. Aku paling nggak suka kopi, serius. Nggak suka kopi. Orang Takengmo tapi kok nggak Nggak suka kopi. gitu ya? Ke kebun aja aku nggak suka. Serius. Sering bertanya, bang gimana sih caranya kita mencintai kopi? Aku sering dapat. Jadi lu dekat dulu, lihat, dengar tentang dia. Setelah dengar, cari kontaknya, Oke. dekatin, Yes. ajak jalan, kenalan, tawarin makan. Habis itu besok jalan lagi Oke. sampai kita bisa ke tahap obrolan cinta. Berarti emang kopi ini Ya. juga harus jadiin gebetan Dari cinta, kita, ya? dari rasa cinta kita akan lahir rasa sayang, perhatian, cemburu kan gitu. Begitu juga dengan kopi. Ya aku pikir kopi itu hal sederhana. Ternyata aku hanya belum mengenal dia. Oke. Nah, di pekerjaan barista inilah bukan kopinya yang hebat. Jadi apa itu? Orang-orang di balik kopi itu yang hebat. Oke. Dengan kopi, aku bisa kenal dengan orang-orang luar biasa kayak cuppers, barista, roaster, petani, prosesor, orang gudang. Habis itu aku bisa jumpa dengan toki-toki lokal. Aku bisa jumpa dengan petani-petani yang di pelosok, di pedalaman. Aku bisa belajar cerita-cerita luar biasa bahwa hidup mewah itu nggak harus selalu dengan uang. Terkadang ada orang yang cuma jumpa dengan petani, ya mereka cuma bisa masak ikan asin, masak sayur yang mereka tanam sendiri, bisa makan bersama dengan keluarga, itu sudah indah. Ya menurut aku orang kaya yang punya uang aja belum tentu bisa dapat momen kayak gitu. Oke. Artinya apa? Goalsnya ada. Jangan anggap kopinya yang hebat, tapi anggap kejadian di balik kopi itu yang hebat. Orang-orang di Nah. balik itu gitu ya. Ini yang membuat aku tertarik dengan kopi. Orang-orang di baliknya. Sampai pada akhirnya 2012, kalau aku nggak salah 12 pertengahan, aku sempat buka kedai sendiri. Jadi waktu itu di kampusku yang keempat, aku dapat beasiswa. Ya aku bilang lah aja beasiswa. Kampus yang keempat ya, Ya. baru dapat beasiswa ya. Bukan beasiswa itu bukan beasiswa prestasi, tapi beasiswa mahasiswa miskin. Hmm. Jadi bodoh amat waktu itu aku mau buat miskin. Aku buat sangat miskin lagi. Ya. Karena kenapa? Itu Ya, emang posisinya emang lagi hari kayak gitu itu atau gimana aku tuh? harus bertahan hidup. Oke. Gimana cara dapat duit gitu kan. Karena kan aku waktu itu juga pelatih obadi di kampus, pelatih tari. Pokoknya gini lah.
Serabutan anggota lah, BEM gitu. yang sangat diperlukan di kampus. Artinya Ya dikasih sombong lagi ujung-ujungnya atas, ya. enggak, Anda atas ya. prestasi itu kita dikasih sedikit lebih Beasiswa. lah ya kan. Begitu aku dapat duitnya, aku cabut dari kampus. Karena kampusnya juga nggak terakreditasi. Oh, oke. Setelah caw, Berarti kau memanfaatkan beasiswa itu. setelah caw, Heeh. dari uangnya aku beli mesin kopi. Mesin kopi. Mesin kopi Mesin pertama kopi kali. pertama kali. Dan setelah buka, aku buka kedai kopi itu di kedai bekas gempa. Waktu itu bekas gempa, Oh, waktu gempa Gayo ya? gempa Gayo. Waktu gempa Gayo, punya saudara aku, dia bilang gini, kamu perbaiki aja nggak usah sewa. Heeh. Tapi aku udah 6 bulan punya mesin, tapi belum punya listrik. Itu gimana ceritanya, men? Ya aku jual sasetan. Aku jual kopi saset pakai cerek, tapi udah punya mesin. Nah dari situ lah aku putar-putar sampai 2013 itu aku tutup. Tutup. Ada musibah besar sekali lah pokoknya, musibah internal keluarga. Dan aku pribadi sangat besar sekali. Akhirnya aku harus mundur dari bisnis itu, bukan karena aku bangkrut, enggak, bukan karena aku gagal berbisnis, enggak. Mungkin Tuhan negur aku di kejadian itu bahwa kamu harus istirahat sejenak. Ada Kalau keluarga yang memang harus aku mau bilang kamu cocok di bisnis ini, tapi sayangnya Tuhan kayak ngomong gitu, isi otakmu belum cukup, mentalmu belum cukup. Oke, aku istirahat dari 2013 akhir itu sampai 2016 aku jadi pekerja orang lagi. Oh, Dari yang punya coffee shop dan udah punya anak buah 2 orang, yang Waktu yang di yang zaman itu bisa Yang dapat kopi uang saset ya. 500.000 sehari, itu udah gede kali, Win. Udah gede 500.000 itu udah gede di zaman itu. Aku harus jadi anak buah orang lagi, bukan Mulai jadi lagi barista, gitu ya. Jadi tukang pel. office boy. Iya, tukang Office boy. pel, tukang lap meja, bukan ngantar. Di satu brand. Oke. Oke. 2016 aku mengakui kekalahanku dalam hidup. Oke, I back to home. Setelah dari perantauan jauh, aku balik ke rumah. Oke. And I say for my parent, oke, Ma, Ine, aku kalah. Oke. Aku kalah. Aku nyerah. Kau nyerah emang dengan Iya, apa yang aku kau nyerah. udah lakuin sebelumnya. Aku butuh bersandar. Sejenak saja. 1 bulan, aku bilang sama orang tuaku, ini luar biasa gitu. Aku pasrah bahwa memang aku adalah anak petani. Mungkin sudah begini jalanku sebagai anak petani. Aku bilang sama bapak, kita punya tanah nggak? Karena aku pengen nanam kopi. Oke. Di situ bosku, Win, tersontak. Serius? Aku nggak, lah ini orang kayak memang ngarapin kali aku jadi petani gitu kan. Orang tua kan. Udah capek kau kuliah di 4 kampus ya, kau emang betul-betul dihadapi sebagai Ya, petani gitu. serius aku bilang. Ya udah, sekarang kamu ambil cangkul atau ambil parang, pakai sepatu kebun, kita pergi. Sekarang aku bilang. Iya sekarang. Yakin? Iya. Begitu sampai di satu lahan, Min, Oke. apa dia bilang? Itu jalannya jauh, nanjak, dan itu momen setelah dari kecil. Ya mungkin Gak pernah ke kebun. bukan, gitu. bukan. Mungkin ada sekitar, kalau dari 2010 sampai 2016 kira-kira berapa tahun? 6 tahun. Mungkin hampir 8-9 tahun. Aku nggak pernah lagi diboncengin satu kereta. Wes, jadi kau dapat lagi momen itu Iya. sama Aku dibonceng, aman. kayak gini ya rupanya kan gitu kan. Diboncengin dengan perjalanan jauh, dia mau nunjukin satu tanah. Yang tanah ini aku akan jauh dari rumah, aku akan jauh dari temen, aku akan jauh dari masa depan. Dan aku memang kalau bahasa orang Gayo itu mandah, buang badan ke tengah hutan. Oke. Coba bayangin, kalau dari rumah aku itu sekitar 1,5 jam hutan jauhnya. Dari tempat Dari galeri sampai sana, telunjuk dia itu bergerak seperti 360 derajat. sedap. Apa dia bilang? Dari ujung sana sampai ujung sana itu semua tanahmu, katanya. Aku kan, What? Gitu What? ya. is that seriously? Oke. Betul ini tanah kita, aku bilang gitu. Buat keluarga Iya. ya gua ya. Betul nih mah tanah kita. Betul. Kenapa nggak dari dulu? Kan kita keselnya ke sana. Kok nggak dari dulu kayak gitu? Bisa aja kan. Kok dulu ku kasih, mungkin kau jual. Karena akalmu belum sampai. Karena kamu udah mengakui kalahan. Artinya apa? Emosimu sudah stabil. Kalau dulu kamu emosi, mungkin kamu jual. Mungkin tak beli apapun kamu. Ya, Mungkin beli narkoba entah apa atau apa. Itu masih pasti Iya, masih panas-panasnya. Nah sekarang kamu udah tahu. Di situ lah, Win, ada berapa bulan, mungkin sekitar 6 bulan aku buang badan ke kebun itu. Aku nanam kopi. Dengan kepercayaan aku, setelah aku bertemu dengan orang-orang kopi tadi,
Sampai mungkin ada kalau di kopi itu mantra untuk nanam kopi kita orang. Oke. Bunyinya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Siti Kewe, kunikahan korum kuyu, wikin walimu, tanokin saksimu, lukin saksi kalamu. Itu mantra yang biasa dibaca orang Gayo katanya untuk nanam kopi. Oke. Itu artinya apa tuh kok betul? Ya Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Hu Siti Kewe. Jadi Siti Kewe itu artinya bukan Siti itu bukan perempuan. Siti itu kalau dalam bahasa Gayo ada hitungan bahasa halusnya. Kalau kasar, kalau bahasa sekarang kan sararwatulu 45 pitu 10. Kalau bahasa zaman itu sang dungkang dangking gerpa pino agam Siti lemedok pinyu 9-10-nya aku lupa. Siti itu artinya 7. Kewe itu berasal dari bahasa Kahwa. Artinya itu energi. Jadi 7 energi. Jadi kalau anatominya itu adalah kayak ada 7 lapisan di buah kopi, ngerti nggak? Kulit, serat, daging, lendir, daging, cangkang, silver skin, kemudian ada biji, ada 7. Oke. Jadi ya aku Ada memaknai filosofinya itu gitu ya, ya. 7. Kemudian kunikahkan kau dengan angin kata. Artinya apa? Angin itu kalau nggak ada ya nggak terjadi proses serbuk sari. Betul. Ya kan? Air untuk walimu. Wali itu penyambung dan dia pemutus. Nah, kalau nggak ada yang menyambungkan air, macam mana dia bisa hidup? Oke. Oke. Kemudian tanah saksi sengkau kunikan kurum kuyu wehken walimu tanohkin saksimu. Artinya saksi itu apa? Tanah. Nggak mungkin kopi itu tumbuh di batu. Nggak mungkin kopi itu tumbuh di besi gitu. Oke. Tanah, rumahnya itu tanah. Lo ken saksi kalam. Lo itu kayak matahari. Reinkarnasi waktu nggak? Berputaran 24 jam. Itu akan menjadi saksi kalam, catatan hidupnya gitu. Nah, tanpa matahari nggak akan terjadi perubahan pigmentasi di kopi. Ya kan? Logikanya ke sana. Ini ada sebenarnya orang Gayo lagi menceritakan kalau keempat elemen ini hilang, maka makhluk hidup apapun nggak akan hidup di bumi. Oke. Nah, pas itu kan dengan bodoh amat lah. Coba aja nggak apa-apa. Siapa tahu dengan mantra ini berhasil. Iya. 2 hektar aku tanamin semua itu varietas P88, varietas super semua. Dengan mantra itu per batang aku tanamin. Sekarang udah gede pohonnya. Oke. Udah gede. Akhirnya Sekarang masih ada tuh. masih ada, udah tumbuh. Ini bulan 11 nanti panen. Jadi ada beberapa sisa kayu hutan yang udah tumbang, itu ku ambil, ku bawa turun pakai mobil. Setelah beberapa bulan, aku bawa ke rumah. Aku bilang gini, ya walaupun aku gagal di kopi, mungkin nggak berhasil bisnis kopi, udahlah nggak apa-apa. Penting biar ilmu jangan hilang. Aku buka aja tempat ngopi sendiri untuk ngopi-ngopi sendiri. Oke. Itu awalnya galeri. Tapi aku nggak jual kopi lagi gitu. Tapi Karena kalau misal- aku udah gini, udah kayak udah terima aja lah, memang nggak bisa bisnis kopi gitu. Udah memang nggak bisa bisnis kopi lagi kan. Toh kan alat-alat juga udah kejualin semua gitu. Oh, itu udah jual alat. Udah semua? jual mesin. Termasuk mesinku tuh generasi pertama dulu. Oke. Gak usah cerita mereknya. Belum di endorse. Jadi jualin semua alat sampai ke gelas, sampai ke apa? Sendok lah gitu semua lah kok jualin. Semuanya Ya, sampai berarti? ada kursi yang dulu ku custom, ku recycling itu banyak orang, ada orang yang mau beli karena unik. Pengen Ya, ya. jadi kalau dicerita dulu sampai waktu udah musibah tuh pertama kali, itu sampai aku gadein biola aku sendiri, Win. Cuman untuk bisa makan hari itu aja. Wow. Tahu gadeinnya berapa? Berapa? 15.000. 15.000 Nah, aja. biola harga 2,5 juta. Itu aku gadein dengan uang 15.000. Penting aku hari itu bisa makan. Oke. Begitulah kira-kira cerita sampai kayak gitulah. Karena kalau diceritain bisa 2 jam podcast kita. Oke. Jadi singkatnya begitu udah banyak orang datang. 2016 itu lagi liar-liarnya Instagram. Iya kan? Banyak orang yang dari Facebook beralih ke Instagram, gunain Instagram yang nggak pernah bersosial media akhirnya pakai Instagram. Kan ada story di situ. Iya, Ya, betul. kekuatan story, the power of story kan. Akhirnya mereka storyin gini-gini. Jadi kan liar, dia punya follower, dia punya teman gitu. Iya. Akhirnya orang kan itu di mana? Biasanya orang nyari. Beberapa hari kemudian, bukan hari lah, bulan lah mungkin. Oh, udah bulan. Jadi kan kita kan gini, aku biar keren tempatku, ku desain lah gitu. Ku tanami bunga, ku desain pakai kayu-kayu gitu kan, ku desain ada tempat membaca gitu kan. Jadi kayak aku punya teras, punya minibar, orang datang bisa baca, bisa diskusi gitu. Bukan untuk jualan. Akhirnya kan orang butuh. Iya. Nah, orang nyari tempat ini, Ben. Itu nggak ada pelang loh. Orang nyari, orang nanya itu. Sampai waktu itu, setelah berapa bulan, orang nanya, "Bang, ini kedai kopi." Oke. Karena hari itu aku nggak ada uang, Ben. 1.000 perak pun aku nggak punya uang, tapi aku punya kopi waktu itu. Iya, Kak. Kafe. Namanya apa, Bang? Belum ada nama. Karena kita baru buka, gitu kan. Belum sempat buat pelang. Buat aja situ namanya Buntul Kopi, karena lorong Buntul namanya. Oke. Oke, Buntul. Buntul tuh artinya apa? Buntul tuh kayak bukit kecil. Ada bukit kecil di depan. Jadi terus habis itu adanya apa, Bang? Kopi, Kak. Ada pakai susu? Nggak ada.
Cuman kopi. Kopi hitam nggak tuh bang? Tuh bro, enggak. Kita prosesnya tuh pakai P60. Oke. Apa tuh bang? Gitu. Oh dia digini deh, kita jelasin. Disaring, digini, di grinder deh. Cobalah bang, nggak apa-apa. Jadi basic kopi aku hari itu kan kayak rasa fruity. Aku suka fruity-fruityan. Pas aku kasih, ini dek. Karena mungkin dia pun penting, duduk aja lah, penting ada konten untuk foto gitu kan dia. Tapi dia minum. Tapi itu dia bilang gini, bang, kok nggak kayak kopi? Ya kan? Ada rasa yang Kena berbeda ya. gitu ya. Kok kayak bukan kopi, kok kayak minum sirup kayak gitu kan, kayak ada asam apa gitu. Kopi kan pahit bang, ini nggak pahit, dia bilang gitu. Iya kak, itu baru aku jelasin, itu prosesnya natural, gitu ada gini gini. Tertarik kan, dia post, aku cerita, dia post. Besoknya orang datang lagi, sampai teman-teman bilang gini, udahlah, maafin keadaan lah, ya kan, maafin keadaan lah, coba aja lagi katanya, coba. Tuh kan kalau kau ngarap dari kopi yang kau tanam, kan nggak mungkin kan bulan depan dia udah berbuah itu. Itu butuh waktu 2 tahun dia harus baru berbuah. Oke, 1 minggu aku webinar itu memikirkan, apakah kalau ini aku bangun, otomatis kan ya aku kan berbisnis kopi lagi, algoritmanya akan jalan. Algoritma itu bukan segampang jualan bakso, jualan mie warung mie atau warung-warung kopi biasa gitu. Kopi shop itu konsepnya berat gitu, banyak hitungannya harus dipertanggungjawabkan, banyak seni yang harus dipertanggungjawabkan, banyak sains yang harus dipertanggungjawabkan di sana. Kemudian setelah seminggu, oke, aku harus mulai. Oke. Aku mulai. Kau terpanggil Iya, kembali gitu aku ya. mulai. I'm back again, man. Kemudian gitu ya. Uniknya ada bambu bekas rumah ayamku, ku bongkar itu buat pelang nama. Tahu namanya apa? Apa tuh? Galeri Kopi Gayo. Sedap kali. Dan ada satu teman waktu itu dia mau ngirim kopi ke Korea tapi nggak punya brand. Akhirnya, cuy, kayaknya keren brandmu, boleh nggak aku pakai? Boleh. Jadi aku waktu itu pertama kali rezeki pertamaku ngirim kopi luwak ke Korea 40 kilo, tapi bukan kopiku, nempel brand aja Oke. sampai ke Korea. Jadi hari itu kayak Tuhan bilang, no kan, berhasil kan, walaupun bukan kopimu tapi jalannya ada kan, gitu. Oke. Habis itu aku jalan lagi, orang terus berdatangan. Pasar gede pertama kali waktu itu datang kalau nggak salah aku dari orang-orang kayak USAID kayak gitu, datang ngopi sini, bule-bule semua. Oke. Untungnya dulu aku pernah jadi guide itu. Pernah jadi guide, Dan kau pernah bisa bahasa Inggris. sekolah di pariwisata juga? Iya, pariwisata. Akhirnya gini, mereka terkejut, kok ada petani orang Gayo di kampung, barista, paham, ngerti, Terhadap kopi dan gitu. bisa jelasin dalam bahasa Inggris. This is unique, dia bilang gitu kan. Dan aku disitu dapat bayaran lebih. Dapat tips gitu Iya, dapat. Habis itu lama kelamaan sampai aku bilang, waktu itu kayaknya enggak lah nih, bilang, enggak mungkin aku bisnis kopi lagi. Jadi kayak mau jalan mundur. Masih ragu-ragu lah 2016 aku tes duta kopi. Oke. Karena aku dulu pernah dapat 2 kali duta wisata. Ya kan? Duta pariwisata Aceh Tengah. Ya. Tahun 2011 sama 2013. 2 kali. 2 kali. Oke. Oke. Ada duta pemilihan duta kopi pada acara lelang kopi dunia Tahun 2016 2016 juga. di Gayo. Jadi lelang kopi dunia itu diadakan oleh apa yang namanya ya? Di Stupar. Kayak gitulah pokoknya. Pokoknya adain waktu itu Pemerintah. Bikraf, Badan Ekonomi Kreatif, sama Oke, tahu. SCAI waktu itu, Specialty Coffee Association Indonesian. Kalau gede itu SCAA namanya, American kan. Jadi di Indonesia tempatnya dipilih di Gayo gitu. Jadi di Selempang aku itu labelnya tuh internasional. Oke. But hari itu aku nggak peduli, yang penting aku dapat uang. Aku gimana cara menang dan aku dapat uang. Kok tujuan utama kau Uang, emang cari uang gitu. Aku nggak peduli nih mau Selempang apa, aku ini ada uangnya gitu. Aku harus cari uang karena aku butuh uang, aku butuh modal gitu. Habis itu aku ikut dan aku juara 1. Wow. Sampai 3 minggu habis aku diundang sama Nuskov, Nusantara Kopi Festival. Itu langsung diundang sama Wali Kota Batu Malang. Di situ aku ketemu dengan Muhammad Aga, ketemu dengan Pepeng Klinik Kopi, ketemu dengan orang-orang luar biasa di kopi. Yang walaupun hari itu mereka mungkin nggak tahu aku, belum kenal siapa aku gitu. Tapi sebelumnya aku nonton film filosofi kopi, aku nangis Nangis karena karena ya film itu seperti kejadianku.
Aku sama kayak gitu. Aku gagal bangun dan aku merasakan gimana perihnya jadi anak petani gitu. Dan sampai aku bilang, aku harus jumpa dengan orang-orang di film ini gitu. Pernah terselenting begitu. Aku harus jumpa sama orang-orang kurang ajarnya, aku harus jumpa gitu. Mereka udah berhasil ngehipnotis hidup aku, udah berhasil kayak ngasih spirit, ngasih semangat lagi untuk lo harus bangun kayak gitu. Mereka bisa kayak gitu. Logika dan algoritmanya sudah ada di film itu, tinggal kamu jalanin gitu. Kegagalanmu itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang sangat sulit. Di film ini sudah cukup mengilustrasikan bahwa kamu juga bisa gitu. Oke. Sampai akhirnya aku bertemu dengan Muhammad Aga. Aku gak pernah mimpi, fotonya ada loh. Ada fotonya. Fotonya ting. Ada nanti, ada. Biar urusan dia di store. Sampai di situ aku jumpa dengan Rick Haynes. Rick Haynes itu yang buat gitarnya Balawan. Yang dia buat gitar kalau kita pakai efek nggak perlu pijak-pijak, dia cukup pakai Android. Hari itu aku langsung, dia bintang tamu, selesai dia manggung, keren musik. Aku bilang, Mas, aku pengen collab sama Mas kali. Aku pakai nyanyian gayo, tapi dia main kayak gitu. Aku dari Aceh, aku bilang. Dan hari itu aku bisa, dan aku nggak sadar itu Rick Haynes. Serius aku nggak sadar. Dan kau baru sadar bahwa waktu di dokumentasi atau gimana tuh? Nggak sadar, aku sadar setelah pulang. Ternyata Dan yang tadi setelah aku sampai sekarang di galeri, aku baru sadar. Tuhan bilang, itu adalah langkah awal. Kamu mau menjadi orang besar. Aku pertemukan kamu dengan orang-orang seperti itu, biar kamu belajar bagaimana menjadi orang besar. Oke. Kamu harus siap-siap, Saru dia. Aku merasa bahasanya kayak gitu. Aku balik ke Takengon, serius lagi dengan galeri kopi. Hasil pameran, aku kurang lebih dapat uang 20 jutaan. Wow. Dari hasil penjualan. Penjualan apa tuh? Produk kopi yang hari itu nggak aku beli di Takengon. Aku minta sumbangan sama kawan-kawan yang punya produk kopi, yang punya brand, bantu aku ya. Aku nggak punya ongkos untuk berangkat. Mereka nggak kasih uang, kasih kopi. Jadi pas sampai di Malang, aku nggak punya uang. Sisa uangku 100.000 lagi. Aku nginap tuh di kosnya anak pematang Malang. Anak-anak kayak apa namanya? Komunitas. Ya komunitas orang-orang gayo di sana. Mereka punya rumah orang gayo. Nginapnya di situ. Dah, ini kalau kopi besok nggak laku, aku nggak bisa balik nih ulang. Segitu perihnya waktu itu ya. Di hari pertama, Win, aku udah ngantongin uang 10 juta. Hari pertama. 10 juta 10 juta. Wow. Hasil penjualan. dari kopi gayo. Oke. Tapi belum punya brand galeri kopi Indonesia. Masih bawa duta kopi gayo. Pas pulang aku bawa uang kurang lebih 20-an. Baliknya aku singgah di Medan. Uang 20-nya aku beliin alat kopi. Wow. Itulah alat yang pertama kali aku pakai di galeri kopi. Oke. Yang sebelumnya Cuman hand grinder, P60 sama cerek, sama kettle, dan beberapa alat lainnya kayak timbangan habis itu. Nah, begitu balik, aku harus buat sesuatu nih. Aku harus punya kontribusi untuk daerah. Aku bilang gini, aku waktu itu sampai mau bisnis majalah. Jadi aku buat kontennya keliling ke coffee shop dan pelaku-pelaku kopi petani hulu sampai hilir. Jadi aku fotoin, aku punya cerita, nanti dimasukin majalah. Majalah ini sasarannya nanti ke seluruh coffee shop di Indonesia. Jadi majalah ini tujuannya ngebukuin perjalanan kopi-kopi Indonesia. Kurang lebih edukasi. Iya, edukasi tentang kopi, perjalanannya, perkembangannya, bahwa kita mau tunjukin bahwa di sini sudah ada kopi shop yang kayak gini, tapi lebih detail mungkin di majalah kan gitu. Ya. Kemudian tahu nggak nama majalahnya apa? Apa tuh? Galeri Kopi Indonesia. Wow. Jadi nama Galeri Kopi Indonesia tuh awalnya mau Dari dipakai majalah. untuk nama majalah. Nah, jadi aku bilang karena aku belum punya uang untuk majalah, aku buat aja majalah elektronik. Aku buat Instagramnya Galeri Kopi Indonesia. Foto pertama itu aku foto adalah bunga kopi. Bunga kopi. Ya, caption caption waktu itu, sebentar lagi bunga gayo akan mekar, aku bilang. Itu caption pertama loh. Captionnya. Itu masih ada nggak postingan itu? Kau sadar nggak maksud dari caption itu? Sebentar Sadar, lagi bunganya akan mekar. bunga gayo gitu. akan mekar. Sadar nggak dengan perjalanan galeri kopi hari ini? Galeri kopi Ya sekarang sadar udah lah, kayak mekar mana? gitu. Segede ini men. Bangunannya suka hati kok buat ini, kok buat Ya itu kan? segala macamnya. Perkopian gayo sekarang mekar. Itu caption pertama loh, dan itu ngenyugesin aku sampai sekarang. Dan itu foto pertama yang di-repost sama Viva Barista. Wow. Di Instagramku yang followernya hari itu cuma masih 100 sekian. Langsung di-repost sama Viva Barista. Itu alasan dia nge-repost tuh gara-gara Ya nggak tahu. Aku cuman nge-tag dia di foto dan dia repost. karena dia mungkin suka sama Mungkin konten suka itu. dengan foto. Dan itu cuma aku foto dengan handphone kok sekarang kalau kita beli second 350.000 lah. Tapi men itu asal usul kok. Ya kan? Gitu ya. Akhirnya teman-teman diskusi. Aku diskusi dengan seniman dan beberapa pakar-pakar kopi. Oke.
Ya Gayo itu altarnya kopi Indonesia. Banyak jenis kopi yang bisa didapat di Gayo. Oke. Gayo itu adalah sejarahnya, termasuk kapers pertama loh di Indonesia tuh katanya dari Gayo. Namanya Pak Siapa Juandi tuh? kalau nggak salah. Dan dia tuh termasuk Pak Juandi itu dulu termasuk salah satu guru aku ngajarin kopi. Senior lah berarti Senior, dia. ya kan? Dan Dan kau udah pernah jumpa nggak sama guru bapak? aku Oh emang termasuk guru kau. salah satu guru aku. Kemudian Gayo banyak orang roasting. Gayo punya teknik tradisional roasting, punya cara bertani sendiri, punya varietas sendiri, punya keunikan kopi tersendiri. Ya aku bilang Gayo itu seperti wujudnya museum kopi Indonesia. Oke. Nah kalau Semua kan, ada di sini jadi waktu gitu itu ya. kalau mau buka kopi shop, nggak mungkin kan museum kopi kayak gimana ya, museum kopi kayak rancu kan. Akhirnya aku bilang iya, Gayo itu kan udah jadi, belum lagi dibuat, kebunnya udah jadi, orang-orangnya udah jadi, sejarahnya juga udah ada. Ya aku anggap galeri Gayo itu seperti wujud sebuah galeri, sebuah karya seni yang udah siap ditampilin. Tinggal kita manggil orang, yuk masuk galeri aku gitu. Galeriku nih banyak hal yang bisa dilihat loh gitu. Aku anggap Gayo itu ada di situ tersitus. Berarti Gayo itu ada galerinya kopi. Galerinya kopi apa? Galerinya kopi di Indonesia. Iya iya. Dapat akhirnya galeri kopi Indonesia. Indonesia. Dan galeri itu identik dengan seni. Seni yang dibuat di situ, seni kan tidak lepas dari sains. Iya. Misalnya kalau kamu ngelukis kan aduk cat itu kan ada sainsnya. Betul. Atau main musik itu ada sainsnya. Atau kita bertari ada seni sainsnya, ada otot olahraga tuh. Ya galeri itu juga aku bilang kayak dua perpaduan ilmu seni dan sains. Ya begitulah galeri kopi Indonesia. Gila keren. Ya kan? Berarti intinya kalau misalnya aku pelajarin dari yang diceritain sama Syahrul adalah kau jangan pernah merasa cerita kau paling sedih gitu ya. Di balik cerita kita yang sedih ini ada orang lain yang lebih sedih. Makanya kita harus bangkit dari kesedihan kita Ya. itu sendiri. Sampai Win, aku nggak pernah percaya stasiun TV itu datang ke sini. Untuk Beberapa stasiun TV datang. Dan aku nggak pernah tahu waktu itu kejadian Adipati Dolken datang. Temanku bilang, Ru sebentar lagi ada temanku bawa artis, dia bilang. Siapa? Adipati Dolken. Aku siapa gitu. what's that? Aku nggak ngundang dia loh datang. Tapi Tuhan ngirimin aku masuk program filosofi kopi. Bukan kopinya yang hebat, tapi orang-orang di balik kopinya yang hebat. Kopi itu udah hebat. Kalau dia nggak hebat, Tuhan nggak mungkin ciptain. The customer is not a king, but the customer is a family. Kualitas tidak akan mengkhianati kuantitas. Yeah, man. Kalau kuantitas yang kau cari, kau akan sulit membangun kualitas. Selalu tanamkan haus akan cobaan. Jangan pernah hindari cobaan. Kalau bisa selalu minta cobaan. Karena setiap cobaan adalah kurikulum Tuhan yang harus kamu selesaikan untuk mendapat sebuah sertifikat pengakuan untuk kau akan dapat kedudukan.